Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan harus tetap semangat dong untuk belajar pada kesempatan hari ini. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang periode Rasulullah ya. Masih dengan Ibu Rahmatul Hidayah, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, kita mulai dari riwayatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Khilaf. Nah, Nabi Muhammad ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kok disebutnya tahun gajah sih? Bukan tahun semut atau tahun burung dan lain sebagainya. Nah, kenapa dia disebut sebagai tahun gajah? Karena pada tahun tersebut ada penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Nah, Abraha ini menyerang Mekah dan berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, selanjutnya pada usia 6 tahun, ibunya yaitu Aminah meninggal dunia. Lalu setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Nah, setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib hingga Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 40 tahun. Nah, selanjutnya permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada usia 40 tahun, Nabi sering berkhalwat di Gua Hira. Nah, hingga pada saatnya, pada tanggal 17 Ramadan, Nabi menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, tidak berselang dari Nabi menerima wahyunya itu, kemudian Nabi menerima wahyu lagi yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang menegaskan bahwa agar Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi pada waktu itu Nabi itu tidak langsung berdakwah secara terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi karena banyaknya ancaman-ancaman dari luar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sesuai dengan wahyu Allah yang diturunkan, yaitu agar Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Kemudian dilanjutkan oleh orang-orang terdekatnya, kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, Nabi ini melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kurang lebih selama 3 tahun. Nah, setelah itu Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah turun surat Al-Hijr ayat 94, maka Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu dengan cara beliau memanggil para kerabat dan juga orang-orang terpandang dari suku Quraisy, dijamu makan, kemudian beliau menyampaikan ajaran-ajaran Islam bahwasanya manusia itu hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak pahami. Jika ada pertanyaan, boleh silakan anak-anak ajukan pertanyaan. Oke, sebelum itu pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih anak-anak yang sudah mau mendengarkan Ibu. Ketemu lagi sampai di waktu yang waktu yang akan datang. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.